Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Reja ya di acara Ngapeh bareng KNPI Luakulu. Ya, kali ini ya narasumber kita berasal dari persaudaraan setia hati nih. Ya, saya kenalkan saja, ada Pak Ipul, ada Pak Edi, sama ada Mas Slamet Budir. Oke, pengen nanya-nanya nih sebetulnya, ya kan kita ngobrol santai aja Pak ya. Apa sih PSHT itu? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pembina PSHT wilayah Kecamatan Luakulu. Namun sebenarnya pembina di Kecamatan Luakulu tidak hanya saya, banyak di Luakulu, wilayah Polrakan ada Mas Sabar, di Polsek ada Mas Sabto, ya, ada Mas Heri di Armet, dan lain-lain banyak. Di sini mungkin saya hanya mewakili. Jadi PSHT itu Mas sebenarnya kepanjangan betul persaudaraan setia hati. PSHT itu adalah sebenarnya sebuah kumpulan bela diri asli tradisional bangsa Indonesia. Nusantara itu bukan impor tapi asli Nusantara. Mungkin keberadaannya di mana-mana ada, tidak silaku. Ini PSHT juga seperti itu. Dan sebenarnya PSHT itu adalah sebuah ajaran. Jadi dia sebuah ajaran. Jadi tidak hanya semata fisik, tapi ajaran yang dibungkus dengan olahraga pencaksilat. Makanya di situ dinamakan setia hati, persaudaraan setia hati. Setia hati itu artinya penanaman setia pada dirinya sendiri. Jadi PSHT punya tujuan yang namanya membentuk manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu paling poinnya di situ. Jadi kita mengikat dengan cara persaudaraan, sehingga bukan mencari hal-hal yang sifatnya keilmuan yang neko-neko bilang mereka. Sebenarnya di sini yang diutamakan adalah ajaran persaudaraan. Jadi di PSHT itu sesuatu yang mengutamakan yang dinamakan guyub rukun dalam bahasa Jawa ya. Guyub rukun sakyek saeko kroyo. Maksudnya itu mengutamakan kerukunan persatuan. Ya seperti itu biasanya. Maka dari itu PSHT bisa besar bisa kuat karena mengutamakan persaudaraan atau kerukunan atau kekompakan atau persatuan, bersatu bersatu bercerai dulu ya seperti itu. Jadi orang-orang pas seduluran ya, kejebo mau anane persatuan. Kemuliaan di ajaran kita adalah persatuan itu. Sehingga orang yang bersatu, maka ajaran PSHT persatuan makin jadi kuat. Jadi kuat jiwa dan raga. Kuat secara fisik, kuat secara mental. Kalau sudah kuat, maka semua hal yang negatif akan tertolak sendiri. Karena kami adalah mengutamakan yang namanya persatuan sendiri. Banyak sekali. Jadi ajaran ESA itu manifestasi atau implementasinya atau bukti nyatanya adalah menanamkan cinta kasih kepada sesama. Itu sesuai maknanya ada buku waru ya, yang buku ada di simpang itu adalah hati bersinar. Itu maksudnya kita selalu untuk menjadi manusia yang sederhana atau menjadi manusia bisa memayu hayuning bawono bahasa Jawanya, memelihara perdamaian. Perdamaian apa? Ya kedamaian diri sendiri, kedamaian di keluarga, baru masyarakat, kelompok, akhirnya sampai negara. Jadi kita tetap berpatokan pada Pancasila, sehingga ada lambang bunga teratai itu. Teratai itu ada kuncup, mekar sekali. Itu adalah istilahnya perbedaan-perbedaan karakter, mungkin ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang pintar dan sebagainya, itu dikumpulkan dalam lambang teratai. Tambah lagi bunga mawar itu adalah termasuk lambang. Mawar itu mawarno-warno, artinya berbeda-beda tetap kita bangsa Indonesia, itu bahasanya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tanpa dharma mangkulo. Itulah sekilas daripada pengertian PSHT. Persaudaraan dari Nanti mungkin berikutnya Mas Ipul sebagai
ketua ranting Lok bisa menginformasikan perkembangan mulai awal sampai selanjutnya. Untuk sejarahnya mungkin berikutnya setelah masuk pun mungkin menerangkan perkembangan organisasinya. Oke. Jadi intinya persaudaraan setia hati Trate ini itu bukan hanya bela diri, tapi juga dibalut dengan persaudaraan juga. Oke, mungkin santai aja mungkin. Ini pencak silat atau karate sih sebenarnya Mas Iko? Ya, jadi kalau sudah kita bicara persaudaraan setia hati Trate, itu kan di bawah naungan IPSI. Oh, Berarti kan Ikatan Pencaksilat Indonesia, jadi bukan karate. Seperti disampaikan Kang Mas Egi tadi, jadi kita ini bukan impor, kita Lokal, asli ya, asli lokal. Kalau Indonesia. karate kan itu impor ya. Seperti itu. Jadi kalau bicara apakah saya karate pencaksilat atau karate, ya jawabannya pencaksilat ya. Seperti itu. Oke, apa namanya itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, Ya. sama Pak Edi. Mungkin apa namanya berdirinya kapan nih di Luwakulu sih? Secara kapan masuk di Luwakulu? Soalnya setahu saya, mertua saya juga apa namanya sepuhnya di PSHT ya, wilayah Bontang. Mungkin dari Madiun kebetulan kan. Jadi kapan sih masuk di Luwakulu? Kalau bicara sejarah ya, berdirinya PSHT Lowokulu, yang pas menjawab itu Kang Mas Egi sebenarnya. Karena beliaulah yang mau PSHT ke Lowokulu. Oh, siap. Alhamdulillah beliau perintis Lowokulu dan sekarang satu-satunya warga tingkat 2 untuk di wilayah Ranting Lowokulu. Jadi yang lainnya masih tingkat 1 semua. Alhamdulillah beliau udah tingkat 2 kedua ya. Jadi beliau yang bisa menjawab. Oke, mungkin Maksud tadi mungkin mohon permisi juga nih pada Mas Ketua ini selalu memberikan menghargai yang tua, istilah saya itu. Jadi kalau keilmuan saya di bawahnya Mas Ketua gitu. Jadi begini Mas, pengalaman sejarah itu kalau secara nasional memang Eyang Surodinuryo itu pada tahun 1902 itu membentuk perkumpulan namanya Setia Hati, tapi pertama namanya adalah Joyo Gendilo. Joyo itu menang, Gendilo itu seperti tarian, jadi seperti silat itu kan dia seperti tarian orang kemenangan lah nari, gitu ya, jadi seperti nari lemah guna, tapi ketika memukul itu menang. Tapi akhirnya dirubah karena sepertinya nama itu agak ada rasa kesombongan, sehingga dikoreksi menjadi Setia Hati. Kemudian punya murid yang bernama Ki Hajar Harjo Utomo. Beliau minta izin kepada Eyang Suro untuk membentuk organisasi agar lebih membuming mendunia gitu. Jadi dinamakan sebelum Setia Hati Trate itu bernama Sport Club gitu. Nah, akhirnya menjadi yang terkenal ada Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Trate. Nah, itu pada tahun 1922. Tadi Eyang Suro 1902, kemudian muridnya itu membentuk PSHT itu 1922. Berkembanglah ke seluruh mancanegara dan ke seluruh provinsi termasuk Kaltim. Kaltim ini yang awalnya ya Balikpapan, kemudian Samarinda. Dan sejarah Lowokulu itu awalnya saya sekolah SPG di Samarinda. Awal tahun 88 itu latihan. Lulus bulan September 90, pulang kampung ya di Ponorogan kampungnya. Lalu membuka lah dengan seizin kepala sekolah waktu itu di SMP Negeri Lowokulu yang namanya Bu Ratna ya, di orang pasar itu pada hari Minggu Pahing tanggal 30 Desember 1990. Itulah berdiri pertamanya latihan di Lowokulu. Terus kemudian selanjutnya generasi-generasi yang sudah lulus melanjutkan dari pembukaan itu sampai berkembang saat ini. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi lahirnya PSHT di Lowokulu Selati itu pada hari Minggu Pahing tanggal 30 Desember 1990. Camatnya masih almarhum Bapak Hermain. Mungkin itu saja dulu. Siap. Oke, mungkin berarti tahun ini nanti Desember nanti berarti untuk di Lowokulu itu udah 30 tahun ya. 30 tahun ya. Berdirinya PSHT sendiri secara organisasi di Indonesia berarti sebelum kemerdekaan ya, 1922 ya. Luar biasa. Oke, mungkin Mas Slamet nih saya tanya nih, berapa rantingnya sih di Lowokulu nih?
sekitar Rayon. rayon Ya namanya ya. 13 rayon. 13 rayon. 13 rayon. Mungkin Mas Slamet di mana saja mungkin? Mulai dari Jonggon, Oh, Jonggon. A, B, C, itu. Kemudian lari ke sini daerah SMP 10. Sampai 10. Ya, itu ada rayon. Terus lari ke sebelah sini Sepakat. Kita Sepakat. Terus lari ke darat Sumbersari. Sumbersari. Desa Sumbersari. Setelah itu lari ke depan sini Jawa Baru. Nah, terus ada Ponorokan nih baru dibentuk juga di rayon Ponorokan di desa Sikodadi. Ya, Sikodadi. Oke. Setelah itu lari ke Jembayan Tengah. Jembayan Tengah. Oke, desa Lempatan. Nah, terus Donomulyo, Sungai Payah. Setelah itu lari ke seberang Jongkang. Oh, Jongkang. Oke, yang paling jauh Jongkang. Ada lagi di seberang itu desa apa mas? Yang Logaga. Logaga ada juga. Masih di wilayah 20 gitu. Jadi masih ada banyak sekarang. Oh, jadi banyak juga ya. Berarti 13 rayon. 13 rayon ya. Khusus Luak aja nih. Kita belum bicara secara khusus. Ada satu mas 9. Rayon Polsek. Oh, Polsek. Iya, untuk Polsek rayon. ada. Oh, iya, Polsek ada iya. juga ada. Polsek. Jadi kepolisian pun sekarang membentuk persaudaraan. Iya. Juga. Polsek. Oke, mungkin di Luak nih kejuaraan apa aja yang sudah diikutin? Ya kalau untuk prestasi ya, Heeh. prestasi sebenarnya ya kita di desa Trate ini cukup banyak sebenarnya. Dari tahun 90 sampai sekarang atlet-atlet PSAT khususnya 20 udah mencapai sampai di kejuaraan PON ya, pekan olahraga nasional. Berarti zamannya Sri Murni, pelatihnya langsung ya Kang Mas Indi ini. Kemudian ada Mbak Ikin ya, Mbak Ikin juga sampai di PON juga. Kemudian ada Mbak Sucia ya, itu sampai ke kejuaraan daerah. Banyak ya kalau untuk prestasi baik itu vektor untuk bela dirinya ataupun untuk seninya. Seninya. Oh, jadi prestasinya bukan hanya di daerah tapi Udah keluar semua, jadi mengharumkan nama 20 juga sebenarnya. Kemudian yang tahun 2018 itu juga kita ada kejuaraan IPSI dan untuk 20 juga kita juara 2 di situ. Kemudian yang terakhir kemarin sangat cut untuk Piala Merah Putih ya, alhamdulillah juara 2 juga. Bupati juga. untuk pencak silat secara keseluruhan gitu. Iya. Bukan di internal PSAT. Bukan. Jadi anggota IPSI semua. Oke. Terus prestasi tadi udah disampaikan, kita udah bukan hanya prestasi di daerah sendiri saja gitu kan, tapi juga secara nasional juga kita berprestasi gitu. Terus untuk secara jumlah nih, kan tadi kan rayonnya ya, secara jumlah pendekar lah saya bilang, satu Luak ini berapa? Keseluruhan. Ini masih ini yang menjawab. Kalau jebolan itu secara global dari logo itu sekitar 400-an. 400 ya, mulai awal karena mulai Jonggon ditambah siswa-siswa yang belum itu ya, tambah lagi warga-warga yang mungkin dari Samarinda, lulusan Samarinda, Balikpapan, dari Jawa yang banyak kerja merantau berkeluarga, itu 500 ke atas. Itu, kalau data yang akurat untuk warga yang asli dari Bengkulu sekitar 400 ya, belum ditambah dari siswanya ya. Oke, ini Mas Ipul, untuk ini apa namanya, suka dukanya sih selama menjalankan organisasi ini kan ketua nih ceritanya ya, dari kapan menjadi ketua sampai sekarang ini apa sih suka dukanya sih ya, sebelum ke Pak Edi nih dari awal merintis sekali ke ketua dulu. Jadi ya alhamdulillah ya, saya dipercaya untuk memimpin PSAT dulu jadi ketua ranting. Kalau di kecamatan namanya ranting, kalau di sana kan rayon. Itu tahun 2019 ya, dan masa bakti saya sampai 2021, jadi 3 tahun. Jadi ya seperti biasa, namanya kita pemimpin, saya pikir tidak hanya di PSAT ya, tapi di semua lini organisasi bagian juga sama ya. Artinya sebagai pemimpin ya kita harus siap kan gitu. Kita siap
meninggalkan keluarga saat kita dibutuhkan organisasi, meninggalkan hal-hal yang kita kurang penting gitu kan. Artinya saat kita memilih jadi pemimpin ya kita harus mengedepankan kepentingan golongan, kepentingan kelompok kita, kepentingan organisasi kita, dan itu di atas kepentingan pribadi misalnya kan seperti itu. Ya sebaliknya seperti itu. Karena kita bersifat pengabdian, jadi nggak ada namanya warga SHPT itu digaji, dibayar, enggak. Cari profit lah intinya, tidak seperti Nggak ada cari profit seperti gitu itu. ya. Jadi kita didik adik-adik kita dari siswa masih polos sampai dia disahkan. Jadi tidak spesial pun untuk kita menerima imbalan, dan itu memang tidak ada. Ya, kita tidak mengharapkan hal seperti itu ya. Artinya kembali ke tujuan organisasi kita berusaha mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Jadi apa namanya, kepentingan pribadi apa Harus dibawa. harus dibawa ya. Jadi kepentingan organisasi harus diutamakan. Nah, seperti itu. Oke, kayak gini sebelum ke Mas Slamet, suka dukanya sih dari awal merintis sampai sekarang sebanyak ini ya, siswanya apa sih Regi? Ya, memang saya bagian sejarahnya. Sejarahnya, kalau suka dukanya itu memang ya banyak. Jadi sejarah sebelum Masipul itu saya membuka, kemudian gimana supaya siswa itu banyak kan gitu. Karena kalau sendirian jelasnya akhirnya di SMP almarhum Bapak Darno. Pak Darno sebagai guru SMP saya pripatkan. Saya pripatkan jadi sekitar 8 bulan, beliau disahkan tahun 91. Nah, langsung jadi pengurus ketua pertama Bapak Darno. Kemudian beliau diganti Mas Nandar, sekarang masih menjadi sekretaris bendahara. Setelah Mas Nandar itu dilanjutkan Mas Mariono sekarang di Garong, membantu wadahnya itu Mas Sabar itu. Kemudian lanjut lagi Mas Heri, terus Deswanto itu Armet ya. Nah, setelah Mas Heri itulah baru sekarang Mas Pol. Itu sejarah pengurusan ketua itu banyak banget, ada yang berapa periode, ada satu periode. Kalau suka duka sebenarnya sama, hanya mengawali. Setelah melatih, lulus, siswa saya yang jadi pelatih, ya, siswa angkatan pertama Ustadz Yunus tahun 91 Pak Dano 1 orang, yang kedua sekitar 13 orang, 9 orang dari Mas Yunus ya, Mas Yati itu, terus Mbak Nurul, Mbak Nurul naik Palu itu diantaranya. Baru 93 13 orang adalah yang akan. Setelah itu ya beliau itu yang teruskan. Jadi bukan saya melatih, saya hanya merintis. Jadi masalah latihan ini kami itu terus regenerasi. Jadi saya ini di sini hanya pelaku sejarah. Tapi kalau perkembangan saya itu bersama-sama. Jadi setelah saya melatih yang pertama itu terus dibantu juga sebenarnya dengan dari Polres. Jadi saya buka, tapi nanti malam latihan saudara di sana melatih, bantu, bukan saya sendiri. Disupport ya dari. Iya, hanya saya orang pertama yang di wilayah loh dulu. Kemudian ya itu tadi sekali lagi saya pahamkan bahwa PSH itu sifatnya tidak ada guru, dia hanya pelatih sama kakak adik ya. Jadi adik pelatih, kakak dan adik saja. Jadi kita ini seperti piramid ibaratnya kan gitu. Jadi saya yang ngawali terus. Jadi semua itu punya andil. Jadi ya. keberkahan hidup bersama-sama, bersaudara itu. Tidak hanya satu orang semuanya. Mungkin bertambah. Oke, ini Mas Pol, dari Mas Slamet dulu nih. Iya. Apa sih harapannya sih sampai sekarang, udah berapa tahun Mas di PSHP dari awal? Saya disahkan tahun 92 ya? sampai sekarang, tapi berapa tahun? 25 tahun kayaknya. Hampir Tapi yang biar saya disahkan di Jawa. Terus tahun 2000 saya mengabdi di sini, saya datang di Kalimantan, terus ngabdi dan sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, harapan nih. Ya, harapannya dari Pak Ketua dulu, ya harapannya PSHP ini ke depannya apa nih? Terobosannya atau secara prestasi kah, atau secara persaudaraan atau yang lain, boleh ya Mas Ipul. Artinya gini, kalau kita melihat situasi sekarang, alhamdulillah ya,
Jadi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kecamatan, kemudian jajaran Muspika juga, termasuk kawan-kawan juga yang di KNPI kan seperti itu, termasuk masyarakat Bawakulu semua. Artinya dari perjalanannya tahun 90 sampai dengan 2020 ini 30 tahun ya, kita alhamdulillah selalu kondusif ya, kondusif. Kemudian ya kita saling menjaga, saling bersilaturahmi. Ya alhamdulillah ini bisa berjalan. Kalau harapan saya sih sebenarnya begini, kalau kita lihat kita harus berkembang, kita harus budaya kita ini jangan sampai Sinai kalah dengan budaya luar. Bagaimanapun Esatrakte, tidak silat adalah budaya bangsa kita, identitas bangsa kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Kita harus lestarikan, kita harus kembangkan. Nah, bagaimana strateginya, kepengurusannya harus kita perbaiki. Banyak hal-hal yang masih belum kita bisa kita jalankan bersama-sama. Contoh sekarang ini ya, untuk di diksi saja, diksi ini kita perlu penyegaran seperti itu. Artinya apa? Bukan berarti kepengurusan yang kemarin nggak jalan, tapi hanya saja ini perlu kita segarkan lagi seperti itu. Artinya perlu kerjasama di semua pihak kan. Contohnya kalau kita secara internal di Esatrakte sendiri ya, kita nggak punya padepokan ya. Jadi terbagi di semua rajin yang 13 kali saya sampaikan tadi. Tidak ada padepokan di Kecamatan Bawakulu, apakah padepokan Uksi atau padepokan PSHT sendiri. Ya harapannya dengan seiring berjalannya waktu, pertumbuh kembangnya desa di sini udah 500-an warga PSHT yang ikut memayu Hayuning Bawono, ikut membangun Kecamatan Bawakulu ya. Harapannya mendapat perhatian kan semua masyarakat. Kita punya padepokan, kita punya fasilitas untuk atlet-atlet kita, supaya kita bisa berprestasi lebih jauh lagi untuk mengharumkan nama Kecamatan Bawakulu seperti itu. Oke, Mas Iko. Oke, pesan terakhir Pak Edi ya untuk masyarakat Bawakulu dan mau internal pencak silat sendiri ya atau seluruh masyarakat Bawakulu, boleh pesan-pesan dari saya singkat saja. Jadi bagi saya yang paling penting adalah untuk selalu memasyarakatkan pencak silat ya, supaya lestari budaya ini. Kita masyarakat Bawakulu, juga warga Kecamatan Bawakulu di mana saja, mari kita untuk berduyun untuk belajar di perguruan PSHT, yang mana ajaran kami adalah tidak lain bukan yaitu membina karakter manusia yang berbudi luhur. Dan siapa yang boleh itu semua kalangan, semua agama, karena kita adalah Pancasila. Itulah dari pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi karena kita Pancasila apapun ajarannya, yuk kita sama-sama ya. Oke, Pak Ketua. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya berharap untuk kawan-kawan semua ya, masyarakat Bawakulu pada umumnya, siapapun yang ingin bergabung dengan kita di organisasi Persaudaraan Esatrakte, silakan ya. Jadi kita tidak perlu melihat latar belakangnya siapa, dari suku apa, dari bangsa apa. Kita tidak pernah bicara masalah seperti itu. Yang kita tinggal dengan persaudaraan, dan kita jangan malu, kita orang Indonesia, kita lestarikan budaya Indonesia. Teman-teman yang di luar dari 20, ayo sama-sama kita kompak, kita bersatu, kita harumkan nama Kecamatan Bawakulu ya. Seperti ya, kalau ingin guyup rukun ya mungkin PSHT gitu. Ya, jadi pintu di PSHT terbuka lebar ya, Ya. siapapun gitu, latar belakang ya. apapun ya, bangsa apapun pokoknya Ya. masuk ke Ya. PSHT udah jadi Saudara. saudara. Ya. Oke, terakhir Mas Budiono. Harapan saya semua bisa masuk, semua dari yang tua kah, yang muda atau anak-anak, marilah kita latihan di sini, marilah kita didik mereka untuk menjadi atlet, untuk menjadi fighter kah, mari di sini terbuka untuk saya di sini, sepanjang latihan di PSHT. Ayolah kita rangkul semua masyarakat, jangan takut latihan di PSHT. Bilang PSHT itu terlalu keras, terlalu ditakuti. Enggak ditakuti. Kadang-kadang orang takut kalau latihan di PSHT kan nanti ini. Enggak mas, enggak.
kami sama-sama untuk memberikan yang terbaik. Itu aja harapan saya. Itu aja ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrol santai kita. Iya. Mungkin ke depan lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang. Oke, itu saja ya edisi Odah Ngape kali ini ya. Kita bersama PSHT di lain kesempatan mungkin bisa kita ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.